Di chapter 70 sebelumnya, kita sudah diperlihatkan pertarungan Sun Wukong melawan siluman ular. Apakah di chapter 71 kali ini akan ada kejutan? Tentu saja, karena di chapter 71 ini, kita akan melihat perubahan wujud Yihu menjadi sangat ganas. Dan akan kita saksikan setelah yang satu ini. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini untuk menuju 1000 subscribers. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan kapal Tang Sanzang yang terbawa arus kencang. Di sini terlihat para rombongan Tang Sanzang yang berusaha keras untuk bertahan dari arus tersebut. Cepat Kai mengatakan di sini bahwa dirinya sangat takut karena dia tidak bisa berenang. Tang Sanzang pun tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. Asnau mengatakan jalan ini memang praktis, tapi sepertinya ini akan sulit untuk menuju jalan bawah tanah. Sedangkan Bailang dan Xiaoyu justru malah memuji paman pendayung perahu. Tapi di sini sepertinya Yihu terbakar api cemburu oleh perlakuan Bailang. Perlahan perahu pun mulai merubah jalur arahnya dan bergerak masuk menjauhi Goa Qiongqi. Sedangkan Guru Tang berteriak agar Sun Gokong cepat menaiki kapal. Di sini terlihat Sun Gokong masih terus bertarung dengan siluman ular putih. Siluman ular putih mencoba untuk menghalangi perahu yang sudah mau keluar dari Goa Qiongqi. Siluman ular pun langsung menembakkan racunnya, tapi di sini Sun Gokong berhasil menahan serangan racunnya. Dengan tubuh baja yang dikeluarkan oleh Sun Gokong, serangan siluman ular itu tidak berlaku padanya. Dan Sun Gokong pun berhasil meraih kepala siluman ular. Tanpa segan, Sun Gokong pun langsung menghajarnya dan membenturkan kepalanya ke arah batu. Di sini Wukong mengatakan bahwa racun tidak akan mempan terhadapnya, tapi siluman ular putih tetap menembakkan racunnya kepada Sun Gokong. Saat tembakannya dilancarkan, Sun Gokong pun langsung menginjak kepala siluman ular putih itu. Wukong mengatakan racunmu itu tidak ada gunanya, dan Gokong pun langsung menghantamnya lagi dengan pukulan kerasnya. Bam! Wukong di sini terburu-buru karena dia harus ikut pergi bersama Guru Tang. Wukong pun langsung mengambil badan ular itu dan memutar-mutarnya di tanah. Setelah diputar, Wukong pun langsung melemparkannya. Boom, bam, 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 bam. Dan siluman ular itu pun akhirnya terbaring dan tak berdaya. Karena jalur air tidak terbuka lama, Sun Wukong pun langsung cepat menyusul gurunya. Dan Wukong langsung merubah wujudnya menjadi semula. Di sini terlihat ada siluman goa yang berhasil naik ke kapal Tang Sanzang. Dan siluman itu pun langsung menggigit si paman. Paman itu berteriak bahwa dia sudah tidak bisa bertahan lama lagi dan menyuruh rombongan Tang Sanzang untuk pergi secepatnya. Di sini terlihat Bailang yang sedang memeluk Xiaoyu. Cie, mesra banget si anjir. Bailang juga mengatakan bahwa dia tidak akan melupakan jasa paman itu, dan si paman itu pun langsung habis digerogoti oleh para siluman. Sedangkan di depan jalan sungai banyak cabang yang berbeda arah. Saat paman yang mengendalikan jalur kincir air sudah tidak ada lagi, mereka pun langsung panik karena mereka tidak tahu arah jalur mana yang harus dituju. Dan di sini tiba-tiba Yihu pun langsung menyerang Bailang. Yihu mengatakan bahwa dia sudah lama ingin menghajar Bailang karena api cemburunya terhadap kemesraan Bailang dan Xiaoyu selama ini. Dan bam! Mendapat pukulan dari Yihu, Bailang pun langsung terpental. Untungnya di sini Bailang melihat ada tali yang menggantung. Bailang pun langsung menangkap tali itu. Sedangkan Yihu di sini berhasil membawa kabur Xiaoyu. Sontak yang lain pun kaget dan merasakan bahwa ada yang melompat ke jalur yang berbeda. Bailang berteriak itu adalah Yihu dan Xiaoyu. Yang lain pun langsung kaget dan Guru Tang langsung menyuruh Asnau untuk mengejarnya. Karena Guru Tang merasakan hanya Asnau lah yang bisa mengejar mereka. Tanpa menunggu lama, Asnau pun langsung melompat dan mengejar Xiaoyu dan Yihu. Di sini Asnau mengejar mereka mengikuti arus air. Di sini Asnau pun merasa bingung karena dia harus mengejar mereka dengan arus air yang entah kemana.
Sedangkan Bailang ingin mengejarnya juga, tapi tali yang dipegang Bailang terputus dan Bailang pun terpisah sendiri dari yang lain. Bailang terpontang-panting oleh arus yang nggak tahu entah kemana tujuannya, hingga akhirnya Bailang sampai di suatu negeri. Bailang berpikir bahwa dia terpisah dengan guru dan yang lainnya. Bailang juga kehilangan jejak Yehu dan Xiaoyu karena dia terbawa arus cabang yang berbeda, sampai tiba-tiba ada yang berteriak. Bailang pun mencoba mencarinya, menengok ke kiri ke kanan dan tidak ada. Tapi ternyata ada manusia yang sangat kecil di hadapan Bailang. Bailang pun langsung meraih orang itu. Manusia kecil itu mengatakan bahwa dia terkejut dengan kedatangan Bailang yang tiba-tiba muncul dari dalam air. Dan Bailang pun segera minta maaf kepada orang itu. Manusia kecil itu mengatakan bahwa dia terkejut. Dan dia juga mengatakan ternyata di dunia ini ada manusia raksasa. Dan dia juga menanyakan namanya kepada Bailang. Manusia kecil itu juga mengatakan bahwa ini adalah negara Wangyu. Dia adalah seorang raja di negeri Wangyu. Manusia kecil itu mengatakan bagaimana caranya Bailang bisa sampai ke negara Wangyu. Dan Bailang pun sedikit terkejut karena sekarang dia ada di negara Wangyu. Bam! Sekarang kita akan dialihkan lagi ke rombongan Tang Sanjang. Di sini terlihat mereka terlempar ke pinggir sungai. Sesampainya mereka di daratan, Sun Gokong pun mengatakan bahwa jalur air tadi harusnya membawa mereka ke bagian ujung jalur monster. Tapi karena di tengah jalan terjadi sedikit masalah, mereka pun tidak tahu sekarang ada di mana. Kini mereka tersesat tidak sesuai dengan tujuannya. Guru Tang mengatakan kepada Wu Jing, apakah Wu Jing mengingat tempat ini? Tapi Wu Jing mengatakan bahwa sekarang berada di tengah hutan dan sulit untuk menentukan arah. Tang Sanjang di sini merasa cemas karena dia kehilangan sebagian muridnya. Kali ini dia benar-benar merasa bingung karena kehilangan Xiaoyu. Sedangkan Xiaoyu di sini adalah hal yang paling terpenting dalam tujuannya. Sedangkan Wukong dia sama sekali tidak menyangka bahwa Xiaoyu dibawa oleh Yehu. Guru Tang menegaskan kepada mereka semua untuk mencari cara menemukannya. Karena jika terjadi sesuatu pada Xiaoyu, mendingan pulang dan tidur aja di rumah. Sejak awal Cupat Kai memang sudah kurang percaya dengan Yehu. Malahan Cupat Kai berpikir bahwa Yehu hendak memakan Xiaoyu karena Cupat Kai tahu bahwa Yehu suka sekali dengan makan. Tapi Wu Jing menyangkalnya karena tatapan Yehu pada Xiaoyu tidak seperti orang yang memangsanya. Dan Wukong juga merasakan bahwa Yehu itu suka pada Xiaoyu. Guru Tang pun di sini langsung mengambil peta untuk mengetahui posisi dia berada saat ini. Setelah tahu posisinya, baru dia akan mencari mereka semua. Tertulis di peta bahwa pintu keluar jalur kincir seharusnya tidak banyak berubah. Tang Sanjang mencoba menghitung beberapa lama dia terbawa arus dan menentukannya keberadaannya saat ini. Paling tidak mereka pun tidak akan jauh dari tempat ini. Wu Jing berpikir mungkin sudah ada di sekitar Sungai Hitam. Sedangkan Wukong berpikir bahwa ini adalah kemajuan setelah melewati sungai ini, dia akan sampai di tempat tujuannya. Tapi yang jadi masalahnya, mereka yang berpisah itu tidak memiliki peta. Jadi mereka pun tidak tahu sekarang ada di mana. Wu Jing menambahkan mereka mungkin sekarang ada di pintu keluar yang lain. Dan Guru Tang pun langsung mengajak berangkat mencari satu persatu berdasarkan pintu keluar yang tertulis dari peta. Guru Tang berharap semoga Asnau bisa menemukan mereka. Tapi tiba-tiba kedatangan rombongan Tang Sanjang sudah ditunggu oleh monster lumpur yang sering muncul di tempat lembab. Dengan sombongnya Cupat Kai mengatakan, "Hai monster lumpur kecil, mau pergi atau akan kubunuh?" Dan terlihatlah di belakang monster kecil itu ada yang besar. Hahaha. Cupat Kai pun langsung terkejut melihatnya. Cupat Kai tidak mengira bahwa ada monster lumpur sebesar ini. Sebelumnya Tang Sanjang pernah menemui monster lumpur ini, tapi yang dulu pernah dilihatnya itu sangat kecil, tidak sebesar ini. Dan Wu Jing mengatakan bahwa mereka telah masuk ke area tempat berburu siluman lumpur. Siluman lumpur di sini sepertinya akan memakan rombongan Tang Sanjang. Monster lumpur itu mengatakan makanan yang bernutrisi di sini semakin dikit. Bahkan dia mulai memakan sesama spesiesnya sendiri. Dan kesempatan untuk memakan daging manusia ini yang paling diharapkan sejak lama. Dan di sini kita sedikit bergeser ke arah Xiaoyu dan Yehu.
Di sini terlihat Xiaoyu pingsan, sedangkan Yehu di sini badannya sudah mulai berapi-api. Ternyata dia sedang berbicara dengan Yuanzi Tianzun. Yehu mengatakan, "Yuanzi Tianzun, seperti yang kamu katakan, aku berhasil membawa Xiaoyu. Sekarang, keluarkanlah kekuatan tersembunyiku." Yehu pun langsung berubah menjadi sangat ganas. Sepertinya Yehu akan menjadi panglima hutan. Hehehe. Dan si Shinji season 4 chapter 71 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian guys? Hehehe. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan lainnya dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih semangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye bye.